Halo semua, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai program linier. Jadi di sini yang kita bahas adalah menentukan nilai optimum. Optimum itu bisa maksimum atau minimum. Biar lebih jelas, kita langsung saja ke contoh. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Di sini kita disuruh menentukan nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 5x tambah 2y, kemudian daerah yang diarsirnya ini seperti yang gambar yang ada di bawah sini. Jadi kita kalau mau mencari nilai optimum, baik itu maksimum ataupun minimum, kita menggunakan titik pojok, metode titik pojok, karena ini lebih mudah. Maksudnya gimana metode titik pojok? Jadi gini, ini yang warna biru ini adalah himpunan penyelesaiannya ya. Nah, daerah ini dibatasi oleh garis-garis. Nah, garis-garis di sini membentuk sudut, dan di setiap sudut itu memiliki titik. Nah, ini adalah titiknya. Jadi kita menguji titik-titik pojok yang ada di garis-garis tersebut. Nah, caranya gimana? Kita menentukan koordinatnya dari titik-titik yang ada. Oke, jadi koordinat yang gampang sih yang ini dulu nih. Ini koordinatnya adalah 8,0. Kemudian ini adalah 0,4 karena di sumbu X ya. Kemudian yang ini nih, ini berarti X nya 7, Y nya 5, dan yang sebelah sini 3,6. Oke, ini sumbu Y, dan yang sebelah sini sumbu X. Nah, kemudian setelah itu gimana? Kita buat tabel. Tabel itu isinya apa aja? Isinya ada titik, kemudian ada fungsi yang ditanyakan atau fungsi tujuannya, yaitu 5x tambah 2y. Kemudian satu lagi ada nilai, gitu ya. Oke, jadi ini tabel yang harus kalian buat. Titiknya yang pertama, misalkan yang pertama itu ada 8,0, kemudian ada 0,4, kemudian ada 7,5, dan satu lagi ada 3,6. Nah, ini kita panjangin dulu. Nah, untuk titik yang pertama 8,0 berarti X nya 8, Y nya 0 ya. Kita ganti nih, 5 kali 8 tambah 2 kali 0. Oke, 5 kali 8 itu 40. 40 ditambah 0 berarti nilainya adalah 40 gitu ya. Kemudian untuk titik yang 0,4 berarti X nya 0, kita ganti 0. Kemudian Y nya kita ganti 4, berarti 2 kali 4. Jadi hasilnya adalah 8. Kemudian ada 7,5, berarti X nya kita ganti 7 ditambah 2 kali 5. Oke, kita hitung ya, 5 kali 7 itu adalah 35. 35 ditambah 2 kali 5, 10. 35 tambah 10 yaitu 45. Kemudian yang berikutnya 3,6. Berarti X nya kita ganti 3 ditambah Y nya kita ganti 6. 5 kali 3 itu adalah 15. 2 kali 6 itu adalah 12. Berarti 15 ditambah 12 hasilnya adalah 27. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai maksimum, maka nilai maksimumnya adalah yang ini. Ini nilai maksimum. Kalau yang ditanyakan nilai minimum berarti yang ini. Ini adalah nilai minimum. Jadi nilai maksimumnya adalah 45. Gampang ya, ini baru contoh yang pertama. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Oke, ini contoh yang kedua. Nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 4x tambah 2y pada daerah yang dibatasi oleh sistem ketidaksamaan berikut. Nah, bedanya apa sama contoh yang pertama? Kalau contoh yang pertama kita langsung dapat
gambarnya, disediakan di soal gambarnya, kita tinggal mencari titik-titik pojoknya. Nah, bagaimana dengan nomor 2 ini? Nomor 2 ini kita harus menggambar dulu. Nah, jadi kita buat gambarnya dulu nih, kemudian kita tentukan himpunan penyelesaiannya ada di mana. Gitu, kita buat gambarnya dulu ya, kita buat sumbu X sama sumbu Y-nya dulu. Oke, ini adalah sumbu X dan sumbu Y-nya atau koordinat kartesiusnya. Kemudian yang kita gambar garis yang pertama yaitu 2X tambah 3Y lebih dari 18 ya. Oke, kalau mau mencari X maka Y kita coret sehingga X-nya dapat 9. 9 kira-kira ada di sini. Ini 9. Kemudian untuk mencari yang Y maka X yang kita hilangkan, berarti dapat Y nya 6 kira-kira di sini. Tinggal kita tarik garis saja. Nah, ini adalah garis 2X tambah 3Y lebih dari sama dengan 18. Nah, kemudian kita gambar garis 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Oke, untuk mencari X berarti Y-nya kita coret sehingga dapat X-nya adalah 6. 6 kira-kira di sini. Kemudian untuk mencari Y maka X-nya yang kita ini 3Y ya. 3Y X-nya yang kita coret sehingga dapat Y-nya 8 kira-kira di sini. Oke, tinggal kita tarik garis. Nah, ini adalah garis 4X tambah 3Y lebih dari 24. Oke, tinggal kita menentukan daerahnya nih, daerah himpunan penyelesaiannya. Coba kita lihat garis yang warna merah. Yang warna merah 2X tambah 3Y lebih dari 18. Oke, yang ada X sama yang ada Y kita ganti 0. Titik 0 lebih dari 18. Benar atau salah? Salah ya. Karena salah, maka daerah yang warna merah atau arsiran yang warna merah ini menjauhi titik 0. Titik 0 ada di bawah. Berarti kalau menjauhi, dia ke atas arsirannya. Nah, ini. Nah, kemudian kita tentukan arsiran yang warna biru, yaitu 4X tambah 3Y lebih dari sama dengan 24. Oke, ini kita ganti 0. 0 lebih dari 24. Benar atau salah? Salah juga ya. Berarti yang warna biru, garis yang warna biru itu arsirannya juga ke atas karena menjauhi ya. Dia menjauhi titik 0. Nah, gini. Nah, kemudian batasnya katanya X-nya harus positif, Y-nya juga harus positif. Berarti X-nya ke kanan, Y-nya ke atas karena sama-sama positif ya. Nah, sehingga daerahnya ini hanya ada di kuadran pertama. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yang kena dua-duanya nih. Yang kena dua-duanya arsirannya ini. Atau himpunan penyelesaiannya yang kena dua-duanya ini. Ini ada di kuadran 1 ya, karena dia X-nya positif dan Y-nya positif. Himpunan penyelesaian. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian kalau udah dapat gambarnya, kita tentukan titik-titik yang membatasi himpunan penyelesaian yang sudah kita dapat. Jadi titiknya yang ini, kemudian ini, dan ini. Ada 3 titik ya. Nah, titik yang pertama gampang nih. Nemu nih kita langsung 9,0. Titik yang kedua juga langsung kita dapat, yaitu 0,8. Nah, kemudian yang ini, yang di tengah nih, cara mendapatkan titiknya gimana atau cara mendapatkan koordinatnya gimana? Kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi gitu.
Jadi ini bisa kita dapat dengan cara eliminasi dan substitusi. Coba lihat, titik ini adalah perpotongan antara garis yang warna biru dan garis yang warna merah. Garis yang warna biru kan tadi 4x tambah 3y sama dengan, ya kita buat sama dengan aja kalau mau mencari koordinat titiknya, sama dengan 24. Kemudian yang satu lagi yang warna merah 2x tambah 3y sama dengan 18. Nah ini bisa kita cari langsung nih dengan cara dikurang. Oke, ini dapat 24 kurang 18 dapat 6. Y bisa kita coret karena sama-sama 3y di sini. 4x dikurangi 2x dapat 2x, sehingga x-nya didapat 6 dibagi 2 ya, dapat 3. Oke, kalau udah dapat x, maka tinggal kita substitusi ke salah satu persamaannya. Misalkan kita mau mensubstitusi ke yang 2x tambah 3y sama dengan 18. X-nya kita ganti dengan 3, berarti 2 kali 3 tambah 3y sama dengan 18. 2 kali 3, 6. 6 langsung kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi dikurang ya. Oke, 3y sama dengan 18 kurang 6, kita dapatkan 12, maka y-nya 12 dibagi 3, yaitu 4. Nah, jadi prosesnya gitu untuk mendapatkan titik yang ada di tengah tadi. Jadi titiknya adalah x duluan 3, baru y, yaitu 4. Jadi titiknya adalah 3,4. Kemudian kalau udah nemu titiknya gimana? Tinggal kita buat tabel seperti di contoh pertama tadi. Tabelnya itu ada titik, kemudian ada fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya, yaitu 4x tambah 2y, kemudian satu lagi ada nilai. Nah, ini adalah tabelnya. Kemudian kita masukin nih, titiknya ada 3 tadi. Yang pertama ada 0,8, ini terserah kalian letaknya gimana, yang penting ada 3. Kemudian yang kedua 3,4, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah 9,0. Kita masukkan ke dalam fungsi tujuannya. Untuk titik 0,8 berarti x-nya kita ganti 0, y-nya kita ganti 8. 4 kali 0, 0, ditambah 2 kali 8 yaitu 16. Kemudian untuk titik 3,4 berarti x-nya kita ganti 3, y-nya kita ganti 4. 4 kali 3 12, 12 ditambah 2 kali 4 8. Berarti 12 tambah 8 adalah 20. Kemudian yang satu lagi, titik yang satu lagi adalah 9,0. Berarti x-nya kita ganti 9 dan y-nya kita ganti 0. 4 kali 9 36, 36 ditambah dengan 0 berarti hasilnya adalah 30. Nah, kalau udah sampai tabel sini tinggal kita pilih. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum, berarti yang paling besar mana? Ini adalah maksimumnya. Jadi kesimpulannya adalah nilai maksimum dari fungsi yang tadi ada di atas, yaitu fx, y sama dengan 4x tambah 2y itu adalah 36 gitu. Itu untuk nomor 2 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini adalah contoh berikutnya, nomor 3. Kita disuruh menentukan nilai minimum sekarang. Nah, nilai minimum dari fungsi fx, y sama dengan 9x tambah y pada daerah yang dibatasi oleh sistem ketidaksamaan berikut. Oke, coba kita buat gambarnya dulu ya. Gambarnya adalah, wah ini beda fungsi nih. Ini ada fungsi yang pertama, ada x-nya itu berada di antara 2 sampai 6. Kemudian
Y-nya itu berada di antara 0 sampai 8. Sampai 8. Kemudian satu lagi, X tambah Y kurang dari sama dengan 7. Kita buat dulu sumbu koordinatnya atau koordinat kartesiusnya. Kita gambar dulu garis yang pertama ya. Garis yang pertama ini adalah 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. Nah, cara gampangnya gimana? Kalau kita gambar yang 2 kurang dari sama dengan X, jadi kita fokus ke sumbu X. Sumbu X kira-kira 2 itu ada di sini. Ini 2. Kemudian 6-nya sekarang kita fokus ke sini. 6 ada di sini. Nah, kemudian dari sini tinggal kita tarik garis secara horizontal. Garis vertikal maksudnya seperti ini. Jadi ini untuk garis dari X berada di antara 2 sampai 6. Nah, yang pertama itu kan tadi 2 kurang dari X. Berarti X-nya itu lebih dari 2. Kalau lebih dari 2 maka ke kanan di arsiran. Gitu, karena lebih dari 2 kan. Sampai bawah sini. Kemudian yang satu lagi, X. Ini kalau kita pisah, jadi X kurang dari sama dengan 6. Kalau kurang dari, maka dia ke kiri. Karena X kurang dari 6. Berarti X-nya itu 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Berarti ke arah kirinya. Gitu. Ini garisnya vertikal ya. Nah, kemudian kita gambar yang garis Y itu berada di antara 0 sampai 8. Nah, berarti ini 0 sampai 8 ya. Berarti kita fokus ke sumbu Y, kemudian cari titik 0 dan cari titik 8. 0 ada di sini, di pusat koordinat, kemudian 8 kira-kira di sini. Ini 8. Nah, kalau yang sumbu Y, maka kita tarik garisnya secara horizontal. Kalau sumbu X tadi kita tarik garisnya secara vertikal. Nah, ini adalah garisnya. Karena 0 di sini, maka dia sejajar dengan sumbu X atau saling berhimpit dengan sumbu X. Kemudian kita mencari daerahnya gimana? Oke, yang pertama, Y-nya ini lebih besar daripada 0. Berarti Y-nya itu 1, 2, dan seterusnya. Maka 1, 2, dan seterusnya itu adanya dia ke atas. Nah, ini adalah daerah arsirannya. Kemudian kita lihat yang berikutnya. Y kurang dari 8, berarti kurang dari 8 itu 7, 6, dan seterusnya. 7, 6, dan seterusnya itu ada di bawahnya. Berarti arsirannya ke bawah. Oke, ini cara menggambar garis yang nilainya itu berada di antara suatu nilai. Nah, kemudian ada satu garis lagi. Satu garis lagi yaitu X tambah Y kurang dari sama dengan 7 ya. Nah, ini sama kayak biasanya. Untuk mencari X, maka Y-nya tinggal kita coret sehingga X-nya dapat 7. 7 kira-kira di sini. Kemudian untuk mencari Y pun berarti X-nya yang kita coret. Jadi Y-nya dapat 7. 7 kira-kira di sini. Nah, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tinggal kita tarik garisnya aja. Nah, ini adalah garisnya, yang warna hijau ini adalah garis X tambah Y kurang dari sama dengan 7. Nah, tinggal kita menentukan nih arsirannya kemana, ke atas atau ke bawah, mendekati titik 0 atau menjauhi titik 0. Pertidaksamaannya kan X tambah Y kurang dari 7 ya. X tambah Y kita ganti 0, 0 kurang dari 7, salah atau benar? Benar. Kalau benar, berarti arsirannya dia mendekati titik 0. Nah, kurang lebih arsirannya seperti ini. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya yang ketemu tiga-tiganya nih. Yang ketemu tiga-tiganya ada di sini. Nah, ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada di sini. Berarti ada berapa titik nih?
ada 4 ya yang warna hitam ini yang dibatasi. Nah, cara mencari titiknya gimana? Coba yang bawah sih gampang. Yang bawah titik ini adalah titik 2,0. Kemudian ini adalah titik sebentar. Ini adalah titik 6,0 ya. Yang ini yang perlu kita cari nih. Cara mencarinya gimana? Coba lihat. Kalau yang bawah, misalkan ini titik A, ini titik B, titik C, titik D. Kalau kita mau mencari titik C ini adalah, oh iya sebentar, kita belum tulis pertidaksamaan atau persamaan garisnya dulu. Kalau yang sebelah sini tadi 2 kurang dari X, kalau yang di sini X kurang dari 6, gitu ya. Kalau kita mau mencari titik C ini adalah perpotongan garis yang warna hijau dengan garis yang warna biru. Yang warna biru di sini yang X kurang dari 6. Nah, kalau mau mencari koordinatnya, X kurang dari 6 ini tandanya ini langsung kita ganti menjadi persamaan saja. Jadi, ini garis X sama dengan 6 dan garis X tambah Y sama dengan 7 gitu. Nah, ini kan X-nya udah didapat nih 6. Tinggal kita masukin aja nih. X-nya diganti 6 tambah Y sama dengan 7. Berarti Y-nya kita dapatkan 1 ya, karena 7 kurang 6. Sehingga koordinat titik C itu adalah 6,1. Gitu. Nah, ini titik C-nya, kemudian kita cari titik D-nya. Titik D-nya kita cari di sini saja. Oke, titik D ini adalah perpotongan antara garis yang warna biru. Warna biru di sini yang 2 sama dengan X dan satu lagi X tambah Y sama dengan 7. Nah, ini juga sudah kita dapat. X-nya itu adalah 2. Berarti 2 tambah Y sama dengan 7. Y-nya kita dapat 7 kurang 2, yaitu 5. Berarti koordinat titik D itu adalah 2,5. Jelas ya? Jadi sudah kita dapatkan 4 titik. Titik A, B, C, dan D. Kalau sudah dapat keempat titiknya, maka tinggal kita buat tabel titik, kemudian fungsi objektifnya atau tujuannya yaitu 9X tambah Y, kemudian nilai. Oke, titiknya yang pertama ada titik 2,0, kemudian titik yang kedua ada 6,0, titik yang ketiga ada 6,1, dan titik yang keempat itu ada 2,5. Oke, tinggal kita substitusi saja. X nya diganti 2, Y nya diganti 0, maka 9 kali 2 ditambah 0 gitu ya. 9 kali 2 18. Lanjut 6,0. Jadi 9 kali 6 ditambah 0. 9 kali 6 itu adalah 54. Kemudian 6,1 sekarang. 6,1 itu berarti 9 kali 6 ditambah Y-nya kita ganti 1. 9 kali 6 itu 54 tambah 1 dapat 55. Kemudian 2,5. Berarti 9 kali 2 tambah 5. 18 ditambah 5 yaitu 23. Yang diminta adalah nilai minimum, berarti nilai minimumnya adalah 8. Ini adalah nilai minimum. Berarti kesimpulannya adalah nilai minimum yang didapat yaitu 18.
Oke, ini adalah cara menentukan nilai optimum dari sebuah sistem ketidaksamaan linear. Sekian video pada part 3 ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.